padaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku
Halo teman-teman semua yang sudah pulang, saya harapkan semua baik-baik saja ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati ibadah online hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk Pastor Firdi yang akan memberitakan firman-Mu. Biar Tuhan urapi beliau Tuhan untuk apa yang disampaikan supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, kita sudah masuk ke bulan yang baru, ke bulan Agustus. Kita masuk lagi ke tema yang baru juga, yaitu Anointed Leader is Servant Leader. Jadi pemimpin yang diurapi itu adalah pemimpin yang mau melayani dan harus tentunya untuk melayani. Dan itu udah hukum mati, udah sebuah perintah yang wajib buat Tuhan. Nah, kita lihat dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai 27. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah kamu menjadi hambamu." Ada dua respon orang ketika kebenaran disampaikan. Yang satu akan mengalami peneguhan, yang satu lagi akan mengalami penolakan. Jadi ketika kebenaran, kita bicara tentang kebenaran. Kebenaran itu adalah ya yang sebenar-benarnya. Ada hal yang benar yang sedang diberitakan. Hal yang benar ya. Pokoknya yang benar tuh ini. Gitu. Jadi bukan sebuah asumsi, tapi emang sebuah kebenaran gitu. Nah, ada dua respon yang akan dialami orang ketika kebenaran ini disampaikan, gitu ya. Seperti kita sedang mencari jawaban atas sebuah misteri, gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan misteri yang mungkin kita nggak tahu jawabannya, gitu kan. Wah, kita kira ini yang benar nih. Nah, pas ketika di puncaknya dikasih tahu, oke, yang benar adalah ini ya. Yang jawabnya dengan benar sih, ya ternyata gue benar gitu. Dia mengalami peneguhan. Tapi ada orang yang malah justru mengalami penolakan. Penolakan yang saya maksud adalah gini, dia menolak kebenaran itu. Nggak bisa gitu dong. Wah gila, gue udah setengah mati, udah cari cara begini. Lo malah salah, nggak bisa dong, itu salah pasti, itu salah pasti. Nah, ada yang bisa ya kayak gitu. Ada orang-orang yang semacam seperti itu gitu loh. Contoh peneguhan itu sendiri adalah begini nih. Misalnya suatu ketika kita dulu mungkin ya mengalami pembulian. Nggak tahu di mana aja lah. Mau di sekolah kek, mau di tempat kuliah kek, di tempat kerja kek, di pemerintahan barangkali, atau di gereja malah. Kita dibully karena kita melakukan hal yang benar, tapi kita berada di lingkungan yang salah. Kita berada di sebuah komunitas yang salah. Secara kasar mungkin kita melakukan hal yang benar, kita jadi anak yang benar, orang benar, tapi kita berada di lingkungan yang kebanyakan adalah pendosa. Misalnya gini, kita bekerja di sebuah sebutnya apa ya? Perusahaan pemerintah gitu loh, usaha milik pemerintah misalnya. Lalu kita satu waktu kita sedang bekerja, kita tekun bekerja, lalu ada tawaran. "Bos, nih lu terima nih sekian puluh juta, sekian ratus juta. Buat apa? Udah terima aja. Nggak bisa, apaan ini dulu? Ini gua nggak bisa terima surat nih. Lu sok suci lu ya." Dia tiap hari, tiap bulan ditawarin untuk melakukan atau untuk menerima uang korupsi. Tapi dia nolak. Akhirnya, tapi semua lantai, satu lantai di mana tempat dia bekerja, semuanya itu orang-orang yang suka korupsi. Jadi makanya mereka diem aja gitu loh kalau ada yang mengkorupsi lebih tinggi. Nah, karena mereka juga dapat bagian. Terus orang ini bertahan, nggak bisa. Ini dosa. Gue nggak mau terima, gue nggak mau. Akhirnya dibully. Wah, sok suci lu, sok ini lu, sok itu lu, segala macam gitu ya. Lalu kalau di sekolah misalnya, satu kelas di mana kalian bersekolah itu pecontek semua, tukang nyontek semua, males belajar, maunya nyontek.
nggak mau belajar, pokoknya pengen dapat nilai bagus, tapi dengan cara yang instan. Mereka nggak mau belajar, nyontek aja lah. Yang penting hasil nilai akhirnya sama gitu kan. Guru juga nggak tahu ini gitu kan, ya nggak mau nyontek. Tapi ketika ada yang nyontek ke kita, misalkan kita orang yang paling pinter katakan ya, tergolong yang pinter lah di sekolah. Lalu kalian nggak mau kasih contekan, karena kalian tahu itu hal yang salah. Langsung satu kelas langsung ngebully kalian. Wah sok suci lu, wah lu apa lu, pelit lu, wah lu. Semua gituin kalian gitu. Atau mungkin kalian penjudi. Wah, judi aja sekali-sekali nggak apa-apa lah, Tuhan ngerti lah. Kalian nolak, kalian dibully lagi. Atau yang lebih ekstrim, kalian berada di lingkungan orang-orang yang suka dengan sebuah pergaulan yang di dalamnya ada free sex. Wow, berbuat aja seks, nggak apa-apa lah, ini masih muda, have fun, nikmati semua. Setelah kalian bertahan lama, dibully terus karena dibilangnya kalian itu adalah orang sok suci gitu. Kalau kamu beda sendiri sama yang lain ini nggak apa-apa. Kalau masalah, nggak jarang kalian mungkin diperlakukan dengan intimidasi, kalian diperlakukan dengan hal yang mungkin nggak enakin gitu. Kalian tetap bertahan karena kalian tahu hal-hal itu salah. Nah teman-teman, ketika kalian berada dalam satu lingkungan di mana semua orang menyerukan hal yang berbeda dengan kita, itu tidak menjamin kalau kitalah yang salah. Bisa jadi kita sedang berada di lingkungan yang salah. Jadi jangan buru-buru mengambil sebuah kesimpulan suara terbanyak itu yang paling benar. Belum tentu. Yesus pun disalib karena suara terbanyak, tapi kita tahu Yesus tidak melakukan satu hal kesalahan pun, tapi dia tetap dihukum. Jadi suara terbanyak tidak menjamin seseorang itu seperti yang dibicarakan oleh orang banyak. Jadi nggak menjamin. Nah setelah sekian lama kalian bertahan gitu ya. Akhirnya dibukakan tentang, oh iya, kayak yang kamu lakukan itu benar. Udah biar aja kamu bertahan, saya dukung kamu misalnya gitu. Akhirnya kayak lega gitu, mengalami peneguhan. Akhirnya diteguhkan gitu. Karena ternyata yang gue lakukan benar. Aduh puji Tuhan, gue gak sia-sia bertahan selama ini. Ketika kebenaran dibuka, akhirnya dia diteguhkan kalau gak sia-sia. Gak sia-sia gue bertahan selama ini. Kayak gitu. Nah, tipe yang kedua, adanya orang yang melakukan penolakan. Contohnya sama deh kayak di atas ya, korupsi gitu ya. Lalu pecontek, penjudi dan penjajah seks misalnya. Kita ambil contoh seperti sama yang di atas. Contoh yang langsung lah, yang ke ekstrem lah. Contoh penjajah seks itu. Orang yang dengan gampang gitu untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Dengan gampangnya, dengan siapapun. Atau kadang-kadang dengan apapun gitu ya. Kalau kalau kita misalnya negur mereka, lu nggak boleh, itu nggak benar, itu nggak baik seperti itu dan sebagainya, kita kasih tahu, kita kasih nasihat segala macam. Lalu mereka mengalami penolakan. Padahal dikasih tahu hal yang benar, kalau itu hal yang salah untuk mereka lakukan, dikasih tahu nih kebenarannya nih, dikasih tahu. Lalu mereka akan berusaha untuk membela diri. Ada yang pernah bilang begini, kalau kita nggak cobain mah, mana tahu nanti kalau kita udah serius gitu sama dia, mana tahu dia bisa nggak puasin kita. Itu bodoh sekali. Itu pernyataan yang bodoh sekali. Ketika berpikir untuk hal yang lebih jauh, pernikahan itu bukan hanya tentang seks. Kita tahu ada banyak hal lain tentang dunia pernikahan. Kita bisa sama-sama membangun sebuah keluarga yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, atau misal buat kita saja gitu loh, untuk diri kita, untuk dipulihkan, untuk kita semakin mengerti, untuk kita semakin kreatif, untuk kita makin diperkaya, karena ada orang yang bisa mengisi kekurangan kita. Jadi ada orang yang diteguhkan ketika kebenaran disampaikan, ada juga orang yang menolak kebenaran itu ketika kebenaran itu disampaikan. Dikatakan begini, pemimpin-pemimpin dunia memerintah dengan tangan besi. Tetapi pengikut Kristus tidak boleh demikian. Siapa yang ingin menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah harus melayani. Siapa yang ingin menjadi terkenal harus menjadi hamba. Itu perintah Yesus loh. Yesus yang ngomong langsung kayak gitu. Jadi itu bukan kayak perkataan yang asal ngomong gitu loh.
Lalu kalau kita lihat seperti itu, loh kok beda ya sama selama ini yang gue tahu gitu ya. Yesus ngajarnya kebalik nih. Berarti Yesus sedang mengajarkan satu hal yang terbalik dengan yang selama ini orang tahu gitu. Enggak. Yesus tidak mengajarkan hal yang terbalik. Dunia ini yang terbalik. Karena hukum yang mula-mula itu kan datangnya dari Tuhan. Hukum yang pertama kali itu datang dari Tuhan. Jadi Tuhan itu yang memberikan hukum yang pertama. Dunia ini yang membalik-balikannya gitu loh. Nah, dulu pernah dibilang gini, sebuah hukum yang terkenal. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Tapi Yesus bilang, kalau ditampar pipi kirimu, kasih sekalian yang kanan. Kok beda gitu ya? Kok beda? Kok kalau dunia ini bilang, loh, jangan mau loh. Lu kalau diperlakukan gak adil, balas. Lu kalau dipukul, balas. Lu kalau dibilang kentut, balas. Gitu. Balas pokoknya. Tapi pas kalian baca Alkitab, kalian menemukan kebenaran. Karena kan isi Alkitab kita percaya itu sebuah kebenaran. Kita percaya sebagai anak Tuhan ya. Sebagai anak Tuhan kita harusnya percaya. Alkitab itu isinya adalah kebenaran dari firman Tuhan. Dan kebenaran itu berbicara, kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan sekalian. Hal ini menarik untuk dikupas. Kok Tuhan ngomong kayak gitu ya? Ini Tuhan jahat gitu atau Tuhan iseng atau Tuhan gimana? Nah kita lihat nih ya. Mari kita bedah. Ada beberapa ayat. Mari kita bedah ayat ini. Dari Lukas pasal 6. Kita mulai dari ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mari kita renungkan. Dibilang ini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Berarti enggak untuk semua orang. Hukum ini tidak untuk semua orang. Ini hanya berlaku untuk orang yang mau mendengar atau melakukan apa yang Tuhan katakan. Kepada kamu yang mendengarkan aku. Kepada kamu yang memberi perhatian kepada aku. Lakukan ini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kita perhatiin. Kasihilah musuhmu. Berarti Tuhan masih tidak apa-apa kalau kita punya musuh. Sedangkan di dunia ini sering ngomong gini kan. Satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman terlalu sedikit. Tapi kita harus akui kita pun punya musuh kadang. Orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Lalu kemudian berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan kita pun gak suka dengan gelagatnya. Bukankah itu musuh kita? Bukan karena kita mencari musuh ya. Bukan. Tapi orang-orang seperti itu kan akan dikatakan kalau dia itu musuh kita. Tapi Tuhan bilang gini. Yesus bilang gini. Kepada musuhmu itu kasihi dia. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Artinya, walaupun status dia di mata kita adalah musuh, nggak ada alasan kita untuk tidak mengasihi dia. Karena dia sama-sama manusia juga. Dia melakukan itu mungkin dia ada pergumulannya sendiri dan sebagainya. Lagi pula Yesus sudah kasih contoh di kayu salib. Kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Yesus bilang gini, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus kasih contoh. Yesus nggak asal ngomong. Jadi punya musuh itu bukan dosa. Tapi bagaimana kita memperlakukan musuh kita itu yang akan menentukan kita berdosa atau tidak. Lalu kita lihat lagi ayat ke-28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini menarik kan? Ada orang-orang yang kalau dijahatin gitu atau diledekin atau berdebat keras sampai dia nggak bisa jawab. Terus dia ngomong apa? Dia ngomong gini, biar Tuhan yang balas, biar Tuhan yang balas gitu. Sambil gemes gitu loh. Ayat ini bilang gini, mintalah berkat buat orang yang mengutuk kamu. Kita habis dikutukin gitu, dikata-katain dengan kata-kata yang nggak pantas, dengan kata-kata yang mungkin menjatuhkan kita. Tapi Yesus bilang, mintalah berkat buat orang yang baru aja nyakitin kamu. Kita udah belajar ya beberapa waktu lalu. Kalau berkat itu nggak melulu materi gitu. Damai sejahtera pun itu berkat. Penyertaan itu berkat. Dan saya percaya teguran itu pun berkat.
Karena kalau kita nggak pernah ditegur kalau kita salah, kita akan terus berada dalam sebuah kesalahan. Dan lihat ayat ini bilang, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Mana bisa Tuhan? Gitu kalau kita mau debat sama Tuhan, mana bisa, sakit gue. Tuhan jahatin gue. Tapi kenapa gue harus minta berkat buat orang itu? Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tahu mencaci? Beda dengan mengejek. Mencaci itu benar-benar kata-kata yang semua yang bisa nyakitin kita. Kata-kata semua yang benar-benar bisa merendahkan kita. Kadang-kadang bukan cuma karena face to face, tapi di depan orang. Kita dikatain, kita dihina. Itu namanya dicaci. Orang yang seperti itu Tuhan bilang mintalah berkat buat orang itu. Dan ini perintah loh, ini perintah. Ini perintah. Artinya kita harus lakukan. Lanjut. Kita lihat ayat 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Pipi kita cuma ada 2, teman-teman. Ya, terakhir saya periksa sih pipi saya 2 ya. Nggak ada, belakang saya pipi itu nggak ada ya. Gitu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan kepadanya pipimu yang lain. Wow. Kok saya pengen jadi orang yang menampar ya. Jadi asik juga. Ya, gitu. Lalu dibilang ini, barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Kita butuh hikmat untuk bisa mengerti ayat ini. Maksudnya apa sih? Kalau ditampar pipimu yang satu, berikan juga pipimu yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga dia mengambil baju. Saya jadi ingat pelayanan saya di pertengahan lah, pelayanan saya. Ada masa di mana saya sering banget difitnah. Ada masa di mana orang-orang yang nggak suka sama saya melemparkan sebuah fitnahan. Kadang-kadang fitnahan yang keji gitu loh. Saya pernah dibilang saya melakukan perbuatan jinah di gereja. Saya pernah dibilang apalagi ya, jadian sama saudara saya, itu gimana mungkin gitu ya. Dan lucunya ada yang percaya. Bahkan orang yang kenal baik saya percaya sama fitnahan itu. Ada masanya saya difitnah seperti itu. Ada masanya saya disebarkan berita-berita yang nggak benar tentang saya. Tapi awal-awal saya membela diri. Saya bilang, wah enggak itu bohong itu. Wah, sekian tahun ketika saya difitnah, saya selalu begitu responnya. Dan akhirnya saya sadar, sebuah fitnahan ketika kita merespon dengan, enggak itu, bohong itu. Percayalah, itu seperti bensin dilempar ke api. Makin kita menolak, makin kita memasang badan, memasang tembok untuk menolak tuduhan, entah kenapa, makin besar tuduhan itu. Nggak tahu kenapa, tapi sebuah fitnahan itu seperti itu dampaknya. Sampai suatu hari, saya dapat hikmat. Gitu. Saya dapat hikmat. Ada yang ngomong gitu sama saya. Adalah salah satu orang ngomong gitu sama saya. Dan saya lupa ya isi itu fitnahannya itu apa. Karena udah lama sekali dan saya juga udah masa bodoh sih. Dia bilang gini, Fir, lu abis begini ya. Nah hari itu nggak tahu gimana. Mungkin udah keseringan kena fitnahan kali ya. Langsung tiba-tiba isi otak jadi lebih dewasa gitu. Lalu ketika dia ngomong seperti itu, saya bilang gini, siapa yang bilang? Ada yang bilang katanya gitu. Nah saya mulai ambil hikmat. Kalau ada yang mau memfitnah kita, lalu kata depannya adalah, Fir, kata orang, lu abis begini ya. Nah saya dapat hikmat begini. Kalau digituin, tanya, siapa yang ngomong? Nah ketika dia bilang ada, pokoknya ada. Gitu. Tanya lagi, ya siapa? Nah ketika dia nggak mau jawab, saya ajukan tantangan yang kedua. Gini aja, gue nggak bakal jawab, kecuali lu ketemuin gue sama orang itu. Ada lu nggak apa-apa, ada orang lain lagi juga nggak apa-apa. Ketemuin gue sama dia. Ayo kita bahas. Terus dia kayak, udah nggak usah kayak gitulah, ribet lah gitu. Bener nggak sih lu kayak gitu? Bener. Dia kayak berusaha banget untuk mengorek informasi apakah saya benar melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan itu. Dan saya berdasarkan pengalaman saya, kalau saya bilang enggak, dia bakal ngomongin, bohong lu.
Ketika dia bilang bohong, saya bilang, nggak percaya. Lu lanjut lagi, akan bertambah besar. Akhirnya jadi gosip lagi, jadi gospel teman-teman. Gosip pelayanan. Akan menjadi semakin besar. Dan akhirnya saya dapati ketika saya menghadapi fitnahan dengan santai, ya udah kalau emang ada yang ngomong kayak gitu, sini ketemuin. Yuk kita selesaikan aja secara kekeluargaan. Berani nggak? Dan usut punya usut. Ternyata yang memfitnah saya itu bukan ada orang yang ngomongin, ada orang yang bilang lu begini, enggak. Orang itulah yang ngomongin saya. Akhirnya ketahuan dia itu seperti itu. Akhirnya malu sendiri dia dan saya udah nggak pernah ketemu dia lagi. Dan itu nggak pernah berhenti gitu. Fitnahan itu seperti itu nggak pernah berhenti. Saya pernah dibilang, ada teman baik saya, teman dekat saya, saya sering ngiringin dia ketika dia nyanyi, saya ngiringin. Dia bilang, lu jadian ya sama dia. Entah kenapa kayak gosip-gosip. Seorang pria jadian tiba-tiba dengan seorang wanita di gereja kayak sebuah topik yang hangat, nggak tahu kenapa gitu, suka banget dibesar-besarin gitu. Ketika saya digituin, saya telepon teman saya ini yang perempuan ini, saya bilang kita dibilang jadian, digosipin gitu. Dan lucunya dia kasih ide yang bagus, kita bikin aja gosipnya biar makin hangat gitu. Jadi saya sengaja makin dekat sama dia, padahal dia udah punya pacar juga udah kenal saya gitu. Akhirnya ketika gosip yang mungkin kelihatan siapa yang membuat gosip itu. Akhirnya kita tegur aja orang itu. Punya mulut nggak dijaga, punya mulut nggak ini, punya hati lu busuk segala macam. Akhirnya ketahuan siapa yang lebih benar, siapa yang enggak. Nah mungkin inilah arti dari kalau ada orang menampar pipimu yang satu, berikan pipimu yang lain. Kalau kamu difitnah, kalau emang bener lu difitnah ya, kalau emang bener kamu difitnah untuk hal yang kamu nggak pernah lakukan, coba aja ikutin permainannya. Nanti di ujung kelihatan kok siapa yang sebenarnya yang jahat, siapa yang sebenarnya yang melakukan hal itu. Jadi santai. Jadi kalau ada yang jahatin kita, santai aja. Ntar lama-lama orang bisa melihat kok siapa yang benar. Gitu. Jadi santai aja teman-teman. Lalu ayat selanjutnya ayat 30 bilang gini. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Saya nggak tahu ya, selain saya, mohon maaf ya kalau dianggap sombong gitu. Mohon maaf. Saya nggak tahu, selain saya, siapa yang pernah khotbahin ini ya? Gitu. Karena ditulis gini, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Coba saya kasih contoh sederhana. Kalau ada orang yang minjem uang sama kita, dan kita mampu ya, dan kita mampu untuk kasih, dan tidak nyusahin hidup kita, terus kita kasih nih, uangnya kita kasih, terus jangan minta balik, biarin aja. Kita relain aja. Ntar kalau emang dia punya kesadaran diri buat balikin, puji Tuhan, kalau nggak balik ya sudah. Siapa yang berani lakukan itu? Saya sudah melakukan itu sih. Istri saya sudah melakukan itu sih. Sudah. Tapi yang saya penasaran adalah kenapa ayat ini saya belum pernah dengar ada yang mengajarkan. Kenapa? Nggak tahu. Takut kali ya. Tiba-tiba langsung semua pada minjem uang gitu. Terus nggak mau balikin. Terus kadang-kadang kita punya teman gereja kalau ada yang minjem duit sama dia. Terus kalau nagih itu kayak rentenir. Dia pakai ancam-ancaman segala ya. Ya salah yang minjem juga sih, kenapa lama-lama balikinnya gitu. Tapi kalau melihat ayat ini, nah, coba disimpulkan sendiri. Gitu. Karena dia firman Tuhan yang bilang. Next, ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Apa yang kamu mau supaya orang perlakukan kamu, kamu juga harus melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kalau lu mau dibaikin sama orang, berbuat baik. Kok gue dijahatin orang terus sih? Iyalah, lu jahat terus sama orang lain. Kok hidup gak adil sih? Iya, lu juga gak adil sama orang lain. Kadang-kadang kita udah berbuat baik. Tapi kok kita gak dibaikin balik? Ya tunggu, ada kairos. Kadang-kadang kita butuh waktu untuk bisa terima keadaan kita. Kadang-kadang kita butuh waktu untuk bisa mengerti kenapa hal ini, hal itu terjadi dalam hidup kita. Kadang butuh waktu.
Lalu ayat selanjutnya bilang, ayat 32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Saya pernah berada dalam satu perdebatan antara saya dengan satu orang tua lah. Adalah teman, tapi dia udah punya anak gitulah. Terus dia mengeluhkan keadaan anaknya yang, ini anak kok nggak bisa diatur, nggak bisa gini, nggak bisa gitu, bla bla gitu. Terus saya iseng nanya gitu kan, lu sendiri jadi orang tua gimana? Udah baik belum sama anak lu? Kasih perhatian yang cukup nggak gitu? Gua kurang baik apa? Sekolah yang gue bayarin, makan gue kasih, tempat tidur ada. Terus saya bilang gini aja, oh sorry, kalau patokannya kayak begitu, orang-orang bajingan juga melakukan hal yang sama sama anaknya. Tapi kalau gitu apakah lu mau disamakan dengan bajingan? Akhirnya berhentilah percakapan kami gitu di situ. Nah maksudnya gini, yang namanya tanggung jawab ya tanggung jawab, nggak bisa terima reward juga gitu loh. Kalau kita berbuat baik sama orang yang juga berbuat baik sama kita, di mana hebatnya kita, di mana bagusnya kita. Karena orang-orang berdosa juga melakukan hal yang sama. Kalau mau berbuat baik, berbuatlah baik kepada mereka yang nggak akan mampu membalas kebaikan kita. Disitulah Tuhan akan menampung kebaikan kita. Istilahnya begitu. Dan teman-teman, perkenanan itu ada 3. Yang satu, berkenan di hadapan Tuhan. Kedua, berkenan di hadapan manusia. Ketiga, berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Nah, untuk bisa memahami pernyataan ini, kita harus bijak-bijak dalam mencari tahu sebenarnya kita ada di perkenanan yang mana. Karena seringkali kita merasa sudah berkenan, padahal kenyataannya belum. Kita kepedean aja gitu loh. Ah udah oke kok, kayaknya oke, gue udah gini, tapi kayaknya gitu. Belum tentu berkenan. Nah, kalau kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa gitu. Mungkin kegiatan seperti itu berkenan di hadapan Tuhan. Kegiatan doa terus Tuhan, berdoa buat bangsa dan negara, berdoa untuk kota, berdoa untuk orang-orang yang ditimpa bencana alam, berdoa untuk orang-orang kelaparan gitu. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi lupa doain keluarganya sendiri. Lupa doain teman-temannya sendiri. Rajin baca Alkitab terus, baca rajin, bolak-balik sekian, banyak lah. Bolak-balik nggak tahu sampai udah nggak bisa dibalik-balik, masih aja dibalik-balik gitu. Rajin, mungkin kegiatan itunya berkenan di hadapan Tuhan. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Tapi kurang baik nih dalam bermasyarakat. Dan cenderung memandang rendah orang-orang yang belum percaya. Apakah hal yang itunya berkenan di hadapan Tuhan? Kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin pelayanan, semua kegiatan gerejawi dilakukan lah. Ya mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi di sisi lain, kegiatan kita yang lain membuat Tuhan nggak berkenan sama kita. Kadang-kadang kita suka mempunyai penggunaan bahasa yang tidak baik untuk mereka yang belum percaya. Saya akui dulu ketika saya masih aktif sekali dalam sebuah gereja beraliran karismatik gitu. Saya memakai kata-kata ini untuk mereka yang belum percaya. Dan sekarang saya udah bertobat, saya nggak berani lagi memakai kata-kata itu. Kebanyakan dari mereka menggunakan kata-kata ini untuk mereka yang belum percaya adalah belum bertobat. Makanya kadang-kadang suka tanya, kalau lagi main nih ke rumah salah satu temen gitu kan, terus dia lihat bapaknya, lihat mamanya. Pertanyaannya bukan gini. Pertanyaan bukan, bapak lu Kristen nggak sih? Gitu. Bukan itu, enggak. Mereka malah ngomong, bapak lu udah bertobat belum sih? Ada orang-orang yang bakal tersinggung loh. Karena gini, kita ngomong tentang agama, tentang kepercayaan, itu kan masalah pribadi. Buat kita, mereka orang yang belum percaya, mungkin orang-orang yang tidak beriman menurut kepercayaan kita. Tapi bukankah menurut pandangan mereka, kita inilah orang-orang yang belum beriman, tidak beriman karena kepercayaan tidak sama dengan mereka.
Jadi ketika dibilang, udah bertobat belum? Bukankah itu sedang menghina seseorang ya? Bertobat dari mana? Saya korupsi enggak, berbuat jahat enggak, taat aturan, bayar pajak. Urusannya apa sama soal tobat enggak tobat? Lalu kadang-kadang ada yang bilang, waduh, bapaknya masih menyembah berhala gitu. Karena melihat mungkin ada patung-patung gitu kan, ada lukisan-lukisan apa gitu, langsung wah menyembah berhala. Hati-hati Bapak Ibu, buat mereka, teman-teman kita yang beragama lain yang mungkin harus menggunakan figur berupa patung gitu. Buat mereka ya itulah figur Tuhan mereka. Kita nggak boleh bilang menyembah berhala, karena bilang berhala itu kan konotasinya kan negatif gitu. Lagian kalau kita mau bilang mereka karena ada patung segala macam lalu menyembah berhala, coba cek rumah kalian masing-masing, ada salib nggak? Lalu apakah kita mau bilang, apa kita mau terima gitu dibilang, wah lu nyembah berhala lu soalnya ada salib di rumah lu. Kita balikin aja. Lalu suka bilang roh ini, roh itu, roh males ke gereja, roh males baca, semua diroh-rohin gitu loh. Wah mungkin ada roh main game gitu, ada roh Mobile Legend, roh PUBG gitu ya, roh boy band barangkali ya. Belakangan tiba-tiba muncul nih roh hospital playlist gitu, roh Ikjun, roh Uju, semua dirohin. Iya mereka itu punya roh, soalnya kalau nggak punya roh nggak hidup ya. Ikjun, Uju, Songo, kok saya hafal mereka. Semua diroh-rohin, nah, gunanya apa sih? Kita bukannya jadi terang gitu, malah jadi ampas kayaknya. Akibatnya orang-orang jadi ilfil sama kita-kita yang ngakunya anak Tuhan. Anak Tuhan belagu amat. Anak juga boleh diangkat kok, bukan dilahirin sama Tuhan. Kenapa belagu amat sih? Dan saya pribadi, saya tuh udah muak gitu sama pertarungan antara aliran gereja. Ada gereja-gereja yang saling melemparkan opini, saling melemparkan tuduhan atau pandangan yang kadang-kadang tuh nggak make sense buat saya gitu. Yang karismatik karismatik mengatakan mereka yang bukan karismatik, misalkan aliran Injili atau Reform, mereka bilang, wah ya, Reform mah kaku, nggak ada hadirat Tuhan, ibadahnya monoton. Lalu nanti dibalik nih Reform ngomongin lagi karismatik, alah mereka mah jadi hamba Tuhan, nggak tahu apa-apa tentang teologi, mereka mah asal jadi doang. Mereka nggak ngerti apa-apa tentang firman Tuhan. Aku saling lempar, saling ini. Mereka ngadu, siapa yang lebih benar dong? Enggak lah. Enggak ada yang benar kalau gitu. Emangnya Tuhan seneng ada anak Tuhan saling ngadu-ngadu gitu. Akhirnya kayak jadi orang Farisi dan orang Eseni, orang Saduki ketemu lagi di zaman modern jadinya. Bedanya apa dengan itu semua? Kita mungkin punya Tuhan yang sama, tapi kita punya cara yang berbeda, tujuan berbeda, hasilnya berbeda, dan akibatnya ya harus dipertanyakan sebenarnya kalian pengikut Tuhan apa bukan. Lalu ada lagi sebuah perkenanan yang lain, yaitu berkenan di hati manusia. Yang kedua yang saya bilang tadi, ada satu budaya di gereja harus diakui juga, namanya budaya ABS, asal Bapak senang gitu. Budaya asal Bapak senang ini membuat Tuhan ada di pojok gereja. Sedangkan si Bapak ada di tempat yang terbaik di gereja. Oh maksudnya gimana? Saya pernah gitu ngelihat ada jemaat tiba-tiba datengin pendetanya, gembalanya, terus untuk memberi nasihat gitu. Saya pikir, wah baik sekali ini jemaat gitu. Dia kayak concern gitu sama gereja, sampai ngasih nasihat ke gembalanya, mungkin kasih masukan lah gitu ya. Selidik punya selidik, ternyata si Bapak ini ngasih tahu, Pak Pendeta ini bilang, Pak, lain kali khotbahnya jangan kayak gitu, Pak. Orang bisa tersinggung. Orang bisa nanti nggak mau ke gereja lagi loh, Pak. Padahal yang disampaikan itu kebenaran firman Tuhan. Dan lucunya, Bapak ini, dan lucunya pendeta ini, iya, oke, iya. Akhirnya dia ngikutin, iya gitu. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Nggak tahu kenapa dia ikutin, padahal yang disampaikan sebelumnya itu sebuah kebenaran. Tapi kenapa harus begitu sih? Harus ditanyakan kan, Anda tunduk sama Tuhan atau sama si Bapak ini? Akhirnya itu sebabnya kenapa saya bilang Tuhan jadi pojok gitu. Karena Tuhan nggak didengerin, firman Tuhan nggak didengerin. Yang didengerin adalah si Bapak ini supaya Bapak ini senang. Yang nggak tahu mungkin Bapak ini yang memberikan persembahan paling banyak gereja kali.
Jadi Tuhan di belakang aja. Tuhan kan nggak pernah kasih persembahan ya Tuhan ya. Jadi Bapak ini kan ngasih, makanya gereja ini masih ada. Lalu ada juga yang terjadi gini. Terlalu memanjakan SDM yang punya skill yang luar biasa gitu. Suaranya mungkin 11-12 gitu dengan malaikat gitu ya. Suara bagus banget. Atau pemusik yang jago banget gitu mainnya. Sampai mengabaikan yang penting, yaitu keadilan dan belas kasihan. Orang yang skillful ini selalu dipuja-puja, sering ngaret, sering telat, sering cancel pelayanan karena ada job. Tapi tetap aja tuh dipuja-puja, nggak pernah ditegur. Takutlah kalau ditegur nanti keluar pindah gereja gimana? Kita jadi kehilangan nih orang yang skillful. Padahal di dalam sana, di dalam gereja itu ada orang juga yang bisa main musik walaupun tidak se-skillful orang ini. Akhirnya diabaikan yang namanya keadilan. Salah nggak ditegur. Tapi belas kasihan juga nggak ada. Padahal orang-orang yang nggak terlalu skillful ini punya hati yang benar-benar lebih baik daripada orang skillful itu. Akhirnya ada SD, ada aja jadi anak emas di dalam gereja hanya karena skill. Lalu juga ada budaya senioritas gitu ya. Orang ini sudah di gereja ini 10 tahun pelayanan. Nggak enak lah, ya udahlah kasih dia pelayanan lah. Jadi WL, udah jadi WL gitu ya. Suaranya gorila gitu kan, nggak jelas nyanyi apa, arahnya kemana, tempo kemana, nggak jelas. Ya udah nggak apa-apa lah, senioritas udah nggak enak. Nggak enakan. Jadi biarkan kuping jemaat hancur gitu ya, daripada orang yang udah lama di gereja ini yang hancur. Itu kan nggak benar gitu loh. Yang boleh melayani depan hanya orang-orang yang memang punya skill di bagiannya. Makanya kenapa di dalam firman Tuhan tuh Mazmur kalian baca. Inilah Mazmur dari Bani Asaf, Bani Daud, Bani Yedutun. Siapa mereka? Orang-orang yang skillful di bidangnya. Yang emang bisa main musik, bisa nyanyi dengan bagus. Hanya orang-orang ini yang boleh melayani di mimbar atau dalam sebuah ibadah. Karena mereka punya skillnya. Apakah ini bertolak belakang dengan poin sebelumnya? Tidak. Yang pertama tadi adalah orang yang skillful. Tapi nggak punya attitude yang benar. Dan yang kali ini, orang ini hanya karena udah lama, tapi nggak punya skill dikasih pelayanan. Itu kan aneh. Atau selanjutnya, undang pengkhotbah terkenal. Atau artis terkenal, supaya jemaat rame. Walaupun yang khotbah ini mungkin ngawur gitu isinya. Motivasi gitu, bukan kebenaran firman Tuhan. Motivasi isinya. Walaupun nggak bahas firman Tuhan. Saya pernah datang satu ibadah, dia cerita, tidak buka ayat satu pun. Habis itu selesai. Dan semua bertepuk tangan. Haleluya. Khotbahnya luar biasa. Khotbah apaan? Gak ada ayatnya. Hanya cerita aja gitu. Supaya jemaat rame. Itu berkenan di hadapan manusia. Tapi gak berkenan di hati Tuhan. Lalu yang ketiga adalah berkenan di hati manusia. Dan juga di hati Tuhan. Itu yang terbaik. Secara spiritual kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan benar. Secara sosial kita memperhatikan sekitar kita yang bersumber dari firman Tuhan yang kita baca. Kita nggak boleh memperhatikan sesama kita tapi langsung kayak membabi buta gitu. Siapa aja. Nggak gitu juga gitu loh. Kita ada patokannya juga dalam firman Tuhan. Siapa orang-orang yang kira-kira pantas untuk menerima kasih kita. Karena kan dibilang gini, kalau dalam satu daerah shalom kita ditolak, ya kebaskan debu dari kakimu. Dan pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Artinya kita jangan bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan dampak yang buruk. Jadi kita harus berkenan di hadapan Tuhan dan hadapan manusia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yesus melakukan hal itu. Itu pun dia udah melakukan hal itu pun ada aja yang membenci dia. Udah segitu perfectnya. Masih aja ada yang fitnah Yesus, ada yang menghina Yesus gitu. Kalau kita lihat lagi dalam firman Tuhan dibilang gini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Ibadah itu harus dilatih. Latihlah dirimu beribadah.
Ibadah itu harus dilatih. Dan kita tahu nih, ibadah yang sejati adalah ibadah yang tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Dibilang seperti itu. Jadi ibadah kita sebagai anak Tuhan adalah ketika kita melakukan perintah Tuhan dan salah satunya adalah untuk menjadi pelayan bagi sesama kita dalam area praktek penerapan perintah firman Tuhan. Siapa sesama kita? Itu kita harus cari tahu. Kepada siapa kita akan mempraktekkan nih apa yang menjadi perintah dalam firman Tuhan. Praktek Yesus sebagai hamba. Dia tunjukkan ketika malam perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan basuh kaki. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Di mana Yesus adalah guru mereka. Yesus punya otoritas lebih tinggi daripada murid-muridnya. Tapi Yesus nggak memakai otoritas itu untuk, kalian nggak murid sini, satu-satu bersihin kaki gua. Nggak gitu. Yesus nunjukin, barang siapa yang mau menjadi terkemuka di antaramu harus menjadi pelayan. Merendahkan diri. Bukan merendahkan hati lagi, merendahkan diri. Itu pemimpin yang Yesus ajarkan. Pemimpin yang melayani. Sebagai orang yang diurapi. Sebagai pemimpin yang diurapi. Anointed leader is servant leader. Kalau kalian mau dibilang pemimpin yang diurapi Tuhan, kalian harus jadi pemimpin tapi yang melayani. Bukan pemimpin yang ngebos. Yesus aja menunjukkan prakteknya menjadi hamba dalam identitasnya dia sebagai guru dan Tuhan. Lalu siapa kita ketika mau melatih, ketika mau melayani aja milih-milih. Ruangannya harus ber-AC, alat musik lengkap, sound system canggih, gerejanya harus yang besar dan terkenal, khotbahnya keren. Nah, yang paling konyol adalah tunggu sempet. Siapa kita ketika diminta melayani malah membeli syarat lagi ke Tuhan? Seolah-olah Tuhan gitu yang butuh kita, butuh banget gitu kita buat melayani gitu. Padahal dibilang gini, kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita harus melayani. Sehingga pelayanan kita diterima sama Tuhan. Dan kita akhirnya dilayakkan sama Tuhan. Kenapa harus memberi syarat-syarat gitu? Nyusahin gitu. Coba ingat-ingat yang sudah melayani, kayak saya gitu udah puluhan tahun pelayanan. Coba ingat-ingat, dulu awal pelayanan kalian komplain nggak dengan hal-hal yang nggak esensi seperti AC gitu, full band, lantai ubin, bangku kayu, nggak ada empuk-empuknya. Dulu komplain nggak? Tapi sekarang gimana? Coba deh, siapa kita gitu? Sampai ketika mau melayani aja kita yang ngatur-ngatur Tuhan. Kadang gereja juga sama aja gitu. Mempersulit orang-orang yang rindu melayani Tuhan. Mau pelayanan ditanya dulu, boleh pelayanan, tapi udah berapa kali bolak-balik baca Alkitab? Sehari doa berapa jam? Kenapa harus jadi syarat sih? Itu murid Yesus waktu nemenin Yesus doa di Taman Getsemani aja sampai ketiduran. Sampai ketiduran harusnya nemenin Yesus. Tapi nggak dipecat tuh dari status murid. Lah, ini gereja kenapa harus kasih syarat-syarat yang kayak, oh kamu belum pernah baca Alkitab bolak-balik, kamu belum bisa pelayanan, kamu belum layak melayani. Lah, apaan coba? Jangan membuang yang esensi hanya untuk memperindah aksesoris. Pakai aksesoris untuk memperindah yang esensi. Yang esensi adalah hati yang murni dan rindu untuk melayani Tuhan. Perindah dengan aksesoris seperti kelas pendalaman Alkitab yang baik dan rumah doa yang baik. Jangan dibalik. Esensi harus jalan dulu, bukan aksesorisnya dulu yang mesti jalan. Baptisan juga sama tuh. Zaman Yohanes Pembaptis sama Yesus mau dibaptis apa? Berilah dirimu dibaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya udah, baptis. Lah sekarang pengen dibaptis, oke boleh dibaptis, tapi kamu harus ikut dulu kelas 3 bulan. Harus ikut dulu gini gitu segala macam, keburu Yesus datang belum dibaptis. Jangan nyusahin orang lah dengan aturan-aturan yang nggak guna kayak gitu. Tapi balik lagi kalau itu sebuah peraturan gereja kalian ya sudah, saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Tapi buat saya itu aturan nggak guna.
Kalau yang mau melayani tapi belum ada skill gimana? Arahkan untuk kursus atau sekolah musik. Kalau dia nggak ada dana untuk kursus, ya gereja mainkan peranannya sebagai wadah yang baik. Sediakan dong fasilitasnya. Undang guru gitu. Yang sesuai dengan budget gereja. Tiap minggu, tiap bulan ada dapat persembahan, kok nggak mau kasih fasilitas yang layak? Udah buka kelas buat melatih skill, yang ikut disuruh bayar lagi. Lah itu persembahan buat apa kalau gitu? Katanya orang-orang yang melayani adalah generasi penerus, tapi nggak mau difasilitasi. Jadi persembahan yang masuk itu buat apa? Para pemimpin gereja harus paham tentang ini. Anda pemimpin gereja, jadilah jemaat untuk jemaatmu. Anda pemimpin gereja, jadilah hamba untuk jemaatmu. Anda senior pastor, jadilah pelayan di gerejamu. Itu perintah Tuhan. Kalaupun mau memberi perintah untuk pekerjaan di gereja, kalau kalian pemimpin, kalian lagi mau suruh nih, lagi mau nyuruh jemaat nih, kasih perintah nih untuk bantu kerjaan di gereja gitu. Caranya itu bukan suruh jemaat bekerja, kemudian ditinggalin. Tolong ya, bantuin ya, kamu begini, terus dia sendiri nggak tahu kemana, ngilang gitu. Sampai udah selesai dikerjain baru nongol lagi. Wah bagus, makasih ya gitu. Bukan gitu. Pemimpin yang benar, pemimpin yang sesuai dengan firman Tuhan adalah ketika minta bantuan orang yang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam gereja, caranya adalah lakukan bersama-sama. Kecuali kamu sudah stroke, nggak bisa kerja lagi, kaki nggak bisa gerak, tangan nggak bisa gerak. Tapi pemimpin yang benar, lakukan bersama-sama. Itu pemimpin yang melayani. Karena semua yang adalah pengikut Kristus. Kalau kalian ngaku kalian pengikut Kristus, kalian bilangnya anak Tuhan, hamba Tuhan, apapun lah istilahnya itu, silakan bermain-main dengan kata-kata. Semua yang mengaku mereka adalah pengikut Kristus, mereka adalah pelayan Tuhan. Pelayan, ya kerjanya melayani. Kalau kalian diminta tolong aja setengah mati gitu ya, kalau diminta tolong untuk melayani setengah mati susahnya, berarti kalian bukan pelayan Tuhan. Yang artinya lagi kalian bukan pengikut Tuhan. As simple as that. Agama lu boleh Kristen, tapi belum tentu lu pengikut Kristus. Pastor, lu nggak tahu sih kesulitan gua. Lalu apa lu tahu kesulitan gua? Dalam hal ini baik pemimpin, pengurus dan jemaat punya fungsi yang sama, pelayan. Jadi ya kalau memang mau mengemban status sebagai anak Tuhan, jadilah pelayan, melayani. Itu perintah. Itu bukan himbauan, itu perintah. Titik. Nggak ada koma. 2 minggu lalu saya membahas firman Tuhan tentang how are you. Ya harusnya masih ingat ya. Sebuah kuasa dari sebuah pertanyaan yang sederhana. Semua tahu kan, di masa PPKM kayak sekarang, banyak gereja jadi ribet gitu, jadi kerimpungan gitu sama ibadahnya yang harus berubah gitu, karena harus mengganti semua sistem ibadah dan cara memberi informasi tentang gereja lewat sosial media. Mereka jadi, wah gimana cara yang bagus nih, gambarnya gimana ya. Dan sudah 2 tahunan berlalu seperti ini. Khususnya di home ini, gue juga udah banyak banget melakukan ini itu supaya ibadah berjalan dengan baik dan menarik. Bikin videonya kayak gimana, musiknya kayak gimana, bikin bumper video kayak gimana, dan lain-lain. Dan cukup sering hal itu membuat gue jadi burnout. Abis gitu energi gue. Gue sampai sempat kayak dilihat bini gue cuma nempelin kepala gue di ambang pintu, nempel gini aja. Karena masih banyak yang harus dilakukan, tapi gue kayak udah gak ada energi lagi. Gue sempet depresi karena ngurusin gereja sendirian. Bukan karena gak ada yang mau bantuin, tapi karena memang kondisinya ya kayak gini. Gak boleh terima tamu dan sebagainya, mau gimana.
Pernah juga ketika agak longgar PPKM-nya, akhirnya bisa ngundang teman-teman pemusik dan WL untuk bantu pelayanan. Tapi begitu PPKM darurat, dar, ngerjain sendirian lagi. Pernah beberapa kali pengen, udahlah capek ngerjain ginian terus. Gak kuat, capek, burnout, depresi, frustasi. Akhirnya gue lapor ke bokap in heaven yang kasih kerjaan ini ke gue nih. Gue lambaikan tangan ke malaikat yang megang kamera. Nyerah, gak kuat. Nyerah om. Nyerah, gak kuat. Tapi ini yang Tuhan ingetin. Fir, lu tuh pelayan. Ya tugas lu untuk melayani. Tapi capek Tuhan. Boleh vakum dulu nggak dari hamba Tuhan? Jadi jemaat biasa dulu. Gitu. Capek kerjaan ginian. Semua pekerjaan itu ada cutinya. Sebutin deh pekerjaan apapun. Bahkan direktur perusahaan atau apa. Sampai OB bisa cuti. Tapi anak Tuhan nggak ada cuti. Karena setiap hari harus jadi saksi Kristus. Nggak ada cuti-cutian sebagai anak Tuhan. Nah, gue stop dulu lah jadi anak Tuhan. Pengen deh gue 2 hari jadi anak setan. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian alih-alih Tuhan menghilangkan capek gue. Dia nggak hilangin capek gue. Ngurusin dia nggak hilangin capeknya. Kesibukannya. Kelelahannya. Tuhan nggak hilangin itu semua. Ini yang Tuhan kasih ke gue. Dia kasih gue kekuatan yang lebih. Tiba-tiba ada 1, 2, 3, 4 gitu dan seterusnya. Orang yang nanya, Fir, Hom gimana kabarnya? Cuma ditanya gitu doang. Gue seneng banget. Ada yang nanya, ada yang perhatiin gue. Thank you Tuhan gitu. Siapa bilang kalau udah gembala gak butuh perhatian? Ada kuasa dalam ucapan how are you gitu. Ada yang perhatiin. Seneng aja gitu ada yang nanyain. Wah ada yang perhatiin nih. Belum lagi ada yang DM bilang, Fir, gila gue sekarang lihat videonya bagus banget Fir. Itu gimana tuh? Segala macam. Seneng gitu. Akhirnya dapat kekuatan lagi gitu. Akhirnya dapat, wah ternyata diperhatiin toh apa yang dilakukan gitu. Bukannya karena mencari perhatian. Enggak. Ya itu ada kuasa. Dalam ucapan, how are you? Terus berlanjut ke orang lain lagi, nanya hal yang sama. Terus ada member kita di home yang tiba-tiba kontak gitu, Japri, nanyain kabar gue dan istri, gimana kabarnya? Gitu. Terus ada yang nawarin bantu syuting, ada yang bantu melayani. Capeknya mah tetap, tapi kekuatannya bertambah. Itu didikan Tuhan. Dia nggak akan membiarkan kita lemah, asalkan kita tetap berharap sama Tuhan. Lagian ya, status hamba Tuhan itu kan artinya ya hamba. Hamba nggak boleh komplain. Ya curhat boleh lah. Curhat gitu ngomong sama bosnya. Bos, aduh, kalau boleh ngomong nih bos capek bos. Gitu. Tapi ya tetap lah karena hamba tetap lakukan. Ini yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Melayani. Itu perintah. Nggak sempetin. Masih capek, kuatin. Nggak tahu mesti ngapain, cari tahu. Dalam 27 tahun usia pelayanan gue sebagai pelayan Tuhan, nggak ada satupun orang di gereja yang nggak bisa melayani. Bahkan orang dengan muka yang serem aja bisa melayani di gereja. Jadi pembawa kolekte. Masalahnya banyak orang dalam melayani adalah alasan yang mereka buat sendiri. Udah tahu suaranya false, level 9. Malah minta pelayanan jadi WL. Disuruh jadi asyar dulu deh ya. Malah nolak, bilangnya panggilan saya tuh di WL. Itu kan penipuan. Lo suaranya false, itu harus diakui. Ya suara false, jangan jadi WL. Kasihanilah kami yang mendengar suaramu. Takutnya ada atmosfer neraka masuk ke gereja gitu. Model kayak gini nggak akan berkenan. Mau di hadapan Tuhan atau di hadapan manusia. Yang nggak sadar diri mau gimana. Tuhan memang melihat hati. Tapi jemaat kan lihat fisik. Dan kita melayani Tuhan adalah dengan cara kita melayani jemaat. BTW yang suka ngomong Tuhan melihat hati itu. Emang lu udah yakin ya hati lu udah bener? Coba introspeksi lagi ya.
Belajar jadi pelayanan dulu deh ya, yang benar gitu. Jadi pelayan dulu, belajar tuh. Bantuin dulu gereja lu apa yang bisa dibantuin. Nggak usah ketinggian dulu, jadi WL lah, pemusik lah, pengkhotbah lah, pendeta lah, nggak usah. Bantuin dulu yang simple-simple, susun bangku, beresin kabel, cek tensi kalau perlu. Apalah yang bisa dikerjain. Semua yang belum beres, itu namanya pelayan. Dan hanya pelayan yang melayani yang bisa berkenan di hati Tuhan. Sampai Tuhan sendiri yang bakal bilang, baik benar perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari melayani. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari kita berdoa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti tangan kanan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, mari kita berdoa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.